Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan saya yaitu bagaimana jika ada penyelesaian konflik yang semakin lama bukannya konflik itu terselesaikan tetapi semakin berat? Apa yang akan terjadi jika dalam penyelesaian tersebut kita memilih untuk menghindar? Apakah itu solusi yang terbaik? Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya Hildegard Sylvia Bere. Yang pertama yaitu definisi konflik. Secara etimologis, konflik sendiri memiliki arti yaitu pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan, perbedaan, pertentangan, berlawanan dengan atau berselisih dengan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik mempunyai arti percecokan, perselisihan, dan juga pertentangan. Kamus Sosiologi Konflik bermakna the over struggle between individuals or groups within a society or between nation states. Yang berikut ialah teori konfliktasi. Menurut seorang ahli, Thomas Hobbes, pada tingkatan pertama manusia, dengan keinginannya terus-menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa, artinya rasa ingin berkuasa akan berhenti bila mana sudah masuk liang kubur. Dan hal ini terwujud dalam dua hal, yaitu seorang raja dan problematikanya karena keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tak pernah mengalami suatu kepuasan. Yang berikut ialah teori konflik modern. Menurut seorang ahli, Lewis Althusser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Dan konflik sendiri dengan konflik lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok, di mana konflik tersebut dapat melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Misalnya, perang yang terjadi bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas kelompok negara Arab dan juga negara Israel. Yang berikut ialah mengenai fungsi konflik itu sendiri. Seperti kita ketahui, berdasarkan fungsinya, konflik itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama konflik konstruktif dan juga konflik destruktif. Konflik konstruktif itu sendiri merupakan konflik yang mempunyai nilai positif kepada pengembangan organisasi. Contohnya, protes yang dilakukan oleh Gandhi di India untuk menentang Inggris. Hal ini berefek positif dalam membangun jalan kemerdekaan India dan dipandang baik oleh pemerintah Inggris dan India. Dan penyebabnya karena protes yang dilakukan oleh Gandhi tersebut bersifat damai tanpa adanya suatu kekerasan. Yang kedua, mengenai konflik destruktif. Konflik ini merupakan suatu konflik yang memiliki dampak negatif kepada pengembangan organisasinya sendiri. Contohnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan Aceh Merdeka. Hal ini membuat orang Indonesia memberikan label buruk terhadap gerakan Aceh Merdeka sendiri sebagai gerakan separatisme, bukan lebih ke kesenjangan sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Dari konflik-konflik yang ada, kita ketahui bahwa ada dampak dari konflik yang dibuat itu sendiri. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu rusaknya reputasi, harta benda, dan hilangnya nyawa manusia. Yang kedua, menimbulkan kepribadian terhadap individu, seperti adanya rasa benci dan saling curiga akibat dari suatu perang. Yang ketiga, terdapat demoniasi, penaklukan yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Yang terakhir, keretakan hubungan antara anggota kelompok. Selain itu, ada pun dampak positifnya sendiri, yaitu yang pertama, adanya penyesuaian kembali norma dan nilai yang disertai dengan hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan suatu norma yang baru. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Sekian yang dapat saya presentasikan dari kelompok 1 mengenai teori konflik.
Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok 2, saya berikan kepada kelompok 2 yang akan mempresentasikan materinya mengenai pendekatan konflik. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pendekatan konflik. Pendekatan konflik adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi dan kepentingan. Dalam pendekatan konflik dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu strategi akomodasi atau accommodating. Strategi ini adalah strategi atau gaya mengatasi konflik dengan mengalah atau mengorbankan kepentingan diri sendiri dan rela untuk mengorbankan segalanya demi untuk mempertahankan hubungan dengan pihak lain yang sedang berkonflik. Kemudian, strategi menghindari atau avoiding, yaitu strategi yang menghindari pengambilan keputusan dalam bentuk apapun dalam sebuah konflik. Kemudian yang ketiga yaitu strategi kolaborasi. Strategi berkolaborasi atau collaborating strategy berusaha untuk memuaskan semua pihak yang sedang berkonflik. Kemudian strategi yang berikutnya yaitu strategi bersaing. Gaya penyelesaian konflik bersaing adalah strategi di mana kita berusaha untuk menangani konflik ini dengan mengalahkan pihak lain. Kita bertindak dengan sangat tegas untuk mencapai tujuan kita tanpa bekerja sama dengan pihak lain dan bahkan dengan mengorbankan pihak lain. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi berkompromi. Gaya penyelesaian ini adalah strategi di mana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalahkan atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Kemudian yang terakhir saya tutup dengan kutipan dari Francis Rousseau, yaitu 10 konflik itu diakibatkan oleh perbedaan pendapat dan 90% diakibatkan oleh nada suara yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebuah hubungan diperlukan komunikasi yang baik, karena kerap kali sebuah konflik itu bukan timbul dari adanya perbedaan pendapat, tetapi karena adanya miskomunikasi atau nada bicara yang salah. Sekian dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan berikutnya. Mohon izin rekan-rekan, izin bertanya terkait manajemen konflik dan materi sebelumnya, yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi di sini saya mengambil contoh konflik yang ada di terdekat kita, yaitu terkait isu radikalisme, yaitu mengundang Ustadz Khalid Basalamah. Hal ini termasuk dalam jajaran radikal. Jadi itu memuat isu-isu di kalangan netizen atau di media sosial. Nah, hal itu dapat menyebabkan konflik. Jadi setelah melakukan evaluasi dan upaya-upaya untuk memberantas konflik tersebut, apa output yang dapat kita ambil dan pengaruh bagi Praja IPDN? Terima kasih. Mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan, izin bertanya terkait dengan penjelasan sebelumnya tentang monitoring dan evaluasi konflik. Di sini saya ingin bertanya, dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi konflik, permasalahan apa yang sering terjadi? Izin Bapak, izin bertanya. Dalam kegiatan kita dalam sehari-hari kan belum tentu apa yang kita inginkan itu berjalan sesuai rencana. Nah, dalam kegiatan monitoring, apakah ada hambatan yang mungkin saja terjadi ketika pelaksanaannya? Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan saya yaitu bagaimana jika ada penyelesaian konflik yang semakin lama bukannya konflik itu terselesaikan tetapi semakin berat? Apa yang akan terjadi jika dalam penyelesaian tersebut kita memilih untuk menghindar? Apakah itu solusi yang terbaik?